kenapa dok kita tuh harus pakai gigi palsu ketika gigi kita hilang gitu dok? Efeknya apa sih dok? Kalau gigi itu tidak diganti, dia akan mengalami perubahan struktur dari gigi ke gigi, baik itu posisinya, terus nanti pola mengunyah rahang atas dan rahang bawah. Kemudian yang paling parah nanti adalah deformitas muka. Jadi perubahan muka kita berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, apa kabar? Kali ini bertemu lagi di podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi kesehatan. Kali ini saya Dea akan menemani sobat sehat semuanya di podcast Kapsul hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dokter gigi spesialis kita yang baru di RSUD RT Natapuro Sidoarjo. Bersama dokter Gigi Kurnia Ananda, spesialis prostodontia. Halo dokter, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sehat ya dok ya? Puji Tuhan, sehat. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung di RSUD RT Natapuro Sidoarjo. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin langsung aja ya dok ya, kita berbincang-bincang tentang apa sih spesialis prostodontia itu? Ya, boleh. Mungkin bisa dijelaskan dokter sama sobat sehat semuanya. Ya, jadi perkenalkan saya dokter gigi Kurnia Ananda, spesialis prosto di RSUD RT Natapuro Sidoarjo ini. Saya akan menjelaskan dokter gigi spesialis prosto itu adalah dokter gigi yang khusus menangani masalah gigi, kemudian juga masalah wajah yang kompleks, di mana itu melibatkan rekonstruksi atau rehabilitasi fungsi oral, fungsi mulut, jaringan mulut yang lunak, kemudian juga jaringan lunak yang di wajah, dengan mengganti menggunakan peranti yang palsu. Nah, jadi misalnya gigi palsu, bisa mata palsu, hidung palsu, telinga palsu, bahkan juga untuk bayi yang punya celah palatum, celah langit-langit itu bisa kita buatkan. Oh, itu ya dok, istilahnya bibir sumbing itu bukan sih dok? Betul, tapi lebih ke spesifiknya lebih ke yang di langit-langit, di palatumnya. Jadi membantu dia, si bayi baru lahir itu untuk ASI-nya atau susunya dia tidak terbuang, tidak keluar. Jadi bisa masuk dia. Iya, saya baru tahu ternyata berarti prostodontia itu tidak hanya dengan gigi palsu aja ya dok ya? Tidak. Ternyata ada mata palsu, hidung palsu, telinga palsu. Itu kalau di RSUD RT Natapuro sudah bisa ya dok ya berarti ya? Sekarang sudah bisa. Oh sudah bisa? Sudah bisa. Karena ada dokter ya? Betul sekali. Iya, oke. Gigi palsu itu sebenarnya ada berapa macam sih dok? Secara umum dan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua bagian ya. Ada yang lepasan, gigi palsu lepasan, ada yang gigi palsu cekat, tipe cekat. Yang lepasan sudah pasti lebih mudah ya, bisa dilepas, dipasang sendiri oleh pasien, sedangkan yang cekat itu dipasang sama gigi palsu dan dia tetap berada di sana, tidak bisa dilepas. Seperti itu. Biasanya tuh dok, orang-orang itu nggak mau kalau kelihatan giginya palsu. Itu ada solusinya nggak sih dok? Atau memang ya udah, kamu kan punya gigi palsu, kenapa gitu? Sebetulnya dengan keadaan dan teknologi kedokteran gigi zaman sekarang, zaman modern, itu sudah sangat-sangat membantu dan sangat-sangat maju ya. Jadi sehingga pembuatan gigi palsu sendiri pun itu sudah selain fungsi oralnya itu sudah kembali, fungsi pengunyahannya sudah kembali, mereka mendapatkan bonus yang bagus dan yang karena estetiknya juga sudah dapat, sehingga gigi palsu itu sudah terkesan tidak secara sekilas itu tidak kelihatan palsu sebetulnya. Oke, dok, yang sebelumnya mohon maaf ya dok, kan ada tuh kayak tukang-tukang gigi tuh dok. Nah betul. Itu apa sama nggak sih sama ini dokter gigi yang bisa menangani gigi palsu itu dok? Betul. Jadi kan banyak orang tuh malah memilihnya tuh malah ke situ. Itu sebenarnya bahaya apa enggak dok? Jadi gini, secara kewenangan tukang gigi sendiri itu sebetulnya keberadaannya adalah sebetulnya untuk membantu para kita dokter gigi untuk membuatkan gigi palsu. Nah, sedangkan yang memasangnya dan yang menganalisa itu harusnya sih dokter gigi, iya betul.
ada kasus gitu nggak dok? Misalnya sudah ke dokter gigi, sudah ke tukang gigi, terus habis itu ke dokter untuk memperbaiki gitu dok? Sebetulnya banyak ya, banyak kasus yang ditangani, yang ada yang kondisinya giginya akhirnya semuanya hancur, ada yang gigi palsu yang dipasang itu lengket dengan jaringan mulut, jaringan misalnya dengan gusi atau di langit-langit itu lengket, jadi sehingga kita kesulitan dalam melepas, itu sangat-sangat umum terjadi seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya pesan ke dokter, ke tukang gigi itu tidak disarankan ya dok ya? Atau harus ke dokter gigi dulu, atau habis itu baru dokter giginya yang pesan ke tukang gigi, atau gimana dok? Secara alur pasien sih seharusnya dia ke dokter gigi untuk memeriksakan dirinya, keadaan giginya, keadaan mulutnya. Kalau dia membutuhkan pembuatan gigi palsu, memang dokter gigi yang harus mendesainnya, yang mendesain kemudian yang akan melakukan pemasangan seperti itu. Oke. Terus ada ini dok, yang banyak dijual di luaran. Kemarin tuh saya lihat ada merah dok. Apa sih snap on smile? Itu terus habis itu ada juga veneer palsu yang dijual di. Terus habis itu ini yang saya baru tahu, ini apa namanya, tambal gigi yang bisa dibuat orang-orang untuk menambal gitu dok. Jadi gini, kalau saya boleh menjelaskan sedikit ya, produk-produk yang beredar di online itu sebetulnya sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Dalam hal ini kayak yang disebutkan tadi snap on smile atau veneer itu ya. Kalau kita para dokter gigi, pembuatannya sebetulnya custom karena antara pasien satu dengan yang lain itu hampir tidak pernah bisa identik, keadaan mulutnya, keadaan giginya, keadaan rahangnya. Jadi secara dimensi itu sudah sangat berbeda. Jadi tidak bisa kita istilahnya generalisasi bikin produk massal seperti itu ya. Itu sangat mengkhawatirkan. Tetapi yang menjadi garis bawahnya adalah keadaan mulut kita itu sangat bisa menyesuaikan, baik keadaan yang tidak enak sekalipun mereka akan bisa menyesuaikan. Makanya kadang-kadang sering orang yang bilang ke tukang gigi ya, terutama ya, pasang gigi palsu, gak enak sedikit, gak apa-apa dipakai aja, nanti lama-lama dia akan enak. Hukumnya mulut kita, umumnya itu semua pasti akan menyesuaikan. Nah, yang benar adalah waktu kita pemasangan, pasien pulang setelah pemasangan itu harusnya tidak boleh ada keluhan. Harusnya, baik itu rasa sakit, mengganjal, itu tidak boleh ada. Seperti itu. Oke, baik. Untuk perawatan gigi, apa aja sih dok yang biasanya harus ke spesialis prostodontia itu? Sebetulnya prostodontia itu yang saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk pembuatan gigi palsu, sudah pasti ya, umum ya. Untuk kalau pembuatan mata palsu, telinga palsu, hidung palsu, itu kita bisa buatkan. Sebaiknya memang disarankan diperiksakan dulu ke dokter gigi, khususnya ke dokter gigi yang ada di RT Notopuro. Kemudian nanti kita akan desainkan rencana perawatannya seperti apa sehingga pasien mendapatkan hasil perawatan yang maksimal. Jadi misalnya bayi tadi ya dok ya, bayi. Betul. Terus habis itu orang-orang yang mungkin kecelakaan gitu ya dok ya, bisa ya dok ya? Bisa. Terus apa itu bisa, itu hanya terjadi sama orang tua aja nggak sih dok? Jadi gini, kalau untuk genetiknya kan iya dok ya, biasanya gigi palsu untuk orang tua gitu dok. Kalau gigi palsu yang untuk ompong semua ya, untuk ompong semua memang rata-rata di usia yang lanjut ya, usia lanjut. Tapi kalau yang kehilangan 1-2 gigi itu bisa. Itu prostodontia juga ya dok? Prostodontia itu bisa dialami semua kalangan, anak-anak sekalipun bisa. Misalnya dia naik sepeda jatuh, kebentur bagian mulutnya, terutama gigi depan, itu bisa. Nah itu bisa kita dikonsultasikan dulu ke dokter gigi spesialis prostonya seperti apa. Gitu. Kenapa dok kita tuh harus pakai gigi palsu ketika gigi kita hilang gitu dok? Efeknya apa sih dok? Baik, yang pertama kali yang terjadi adalah estetik ya.
estetik apalagi gigi depan ya. Gigi depan itu pasti jelek pertama. Jadi kalau untuk gigi belakang yang terutama adalah kita mengembalikan fungsi kunyah. Karena fungsi kunyah itu yang paling banyak peran pentingnya adalah di belakang gigi geraham-geraham itu ya. Nah, jadi fungsi kunyah pertama, kedua estetik, itu pasti ya gandengannya ya. Kemudian juga kalau gigi itu tidak diganti, dia akan mengalami perubahan struktur dari gigi ke gigi, baik itu posisinya, terus nanti pola mengunyah rahang atas dan rahang bawah. Kemudian yang paling parah nanti adalah deformitas muka. Jadi perubahan muka kita berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh, dan itu hampir tidak disadari karena prosesnya memang terjadi tahunan ya. Jadi ada yang bilang nanti muka saya kok ada berubah ya, agak miring ke sini, sedikit sini. Nah itu karena memang otot-otot pengunyahannya sudah berubah. Seperti itu. Baik dokter, sepertinya semua pertanyaan dari Sobat Sehat sudah dijelaskan oleh dokter, biar nggak penasaran tentang apa sih itu prostodontia ya dok ya. Mungkin sebelum kita tutup, kalau misalnya dok, Sobat Sehat ingin konsultasi sama dokter tuh harus kemana dok? Bisa ke RSUD RT Notopuro, Sidoarjo, nanti ketemu saya di polispesialis pada hari Rabu jam 8 sampai jam 12 pagi, kemudian bisa di poli eksekutif hari Selasa jam 9 sampai jam 11 pagi, kemudian di hari Rabu bisa di siang hari jam 1 sampai jam 3. Bisa melayani BPJS juga dan umum juga. Baik dokter, mungkin terima kasih atas waktunya ya dokter ya. Baik, terima kasih. Untuk Sobat Sehat jangan lupa ikuti terus sosial media kita, yaitu di Instagram dan TikTok RSUD RT Notopuro SDA, dan di FB dan YouTube di RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Jangan lupa juga kita ada di Spotify. Oke, akhir kata saya Dea dan saya Dr. Gigi Kurnia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.